Salam guys, selamat datang di channel Snack Rohani bersama Nunardi Solarius. Pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Ayub pasal yang pertama ayat 1 sampai 22. Ayat 10 Mazmur pasal 32. Nah, di bagian ini kita akan sama-sama belajar tentang kebahagiaan orang yang diampuni dan bagaimana pentingnya hidup dalam pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Sambil ngopi santai atau mungkin rebahan di kamar, yuk kita renungkan bersama. Apa sih makna pengampunan itu menurut pemazmur? Kenapa pengakuan dosa itu justru membawa kelegaan, bukan rasa takut? Kalau kamu mau, aku sebantu, lanjutkan naskahnya. Kamu pengen renungan ini bernuansa lebih serius, santai, atau agak dramatis? Kamu tuh error kayaknya. Tadi tuh aku bilang Ayub pasal pertama ayat 1 sampai 22, bukan Mazmur. Walah ya, maaf banget barusan aku salah nangkep. Jadi maksudmu kita mau merenungkan Ayub pasal ayat 1 sampai 22 ya? Oke, ini bagian pembuka yang kuat banget. Kisah Ayub yang saleh tapi diuji habis-habisan. Kamu pengen renungannya dibawakan dengan gaya santai, dramatis, atau agak serius? Biar aku bisa bantu sesuaikan nuansanya. Ya, seperti biasa, santai. Lanjut ke isi renungan lah. Siap? Seperti biasa sambil nyantai, ngopi dan makan sambal ya kan? Oke guys, kita masuk ke isi renungan dari Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 22. Ayub tidak sosok dia. Di ayat pertama langsung dibilang kalau dia itu saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Wah, ini bukan cuma baik secara lahiriah, tapi karakter rohaninya kuat banget. Tapi yang menarik, justru orang sebaik ini yang diizinkan Tuhan untuk mengalami ujian seberat itu. Kalau kita lihat, Ayub kehilangan semuanya. Ternaknya, anak-anaknya, hartanya, semua lenyap dalam satu hari. Tapi respons Ayub di ayat 21 bikin kita terdiam. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Gila ya, dalam kondisi sejatuh-jatuhnya, dia tetap menyembah Tuhan. Dia nggak nyalahin siapa-siapa, apalagi Tuhan. Ini bukan cuma soal kesabaran, tapi soal iman yang dalam banget. Dari sini kita bisa renungkan, hidup ini memang nggak selalu stabil. Kadang kita ada di atas, kadang di bawah. Tapi, sikap kita di tengah badai itulah yang menunjukkan siapa kita sebenarnya di hadapan Tuhan. Ayub ngajarin kita buat tetap setia, meskipun keadaan nggak sesuai harapan. Nah guys, sambil ngunyah sambal, coba renungkan. Kalau hidup kita diguncang, masihkah kita bisa berkata terpujilah nama Tuhan? Atau mengedumel, nyalain keadaan? Yuk, belajar dari Ayub, iman bukan cuma diuji waktu semua baik-baik aja, tapi justru waktu semuanya terasa hilang. Kamu pengen aku bantuin juga nulis narasi penutup atau lanjut ke thumbnail dan deskripsi videonya? Hei, kamu tuh aneh. Mana ada orang ngunyah sambal, kepedasan tahu. Sambal tuh pedas. Waduh, iya ya. Bener juga, masa orang ngunyah sambal? Itu bukan cemilan, itu pelengkap. Ampun deh, itu tadi ngawur banget kok. Oke, ulang gaya nih. Sambil nyendokin nasi anget, ditemenin sambal dan seruputan kopi, baru pas. Nah, kamu mau lanjut ke penutup renungan, deskripsi video, atau bagian lain dulu? Oke, kita melihat di sini bagaimana kehidupan Ayub yang saleh di tengah dia punya harta banyak yang melimpah, namun tidak mengurangi kesalehannya kepada Tuhan. Terbukti di sini ketika anak-anaknya mengadakan pesta, lalu hari berikutnya Ayub mengadakan satu persembahan korban bakaran. Mungkin dalam pesta itu anak-anaknya mengutuki Allah, jadi meminta pengampunan. Nah, kesalehan ini sungguh luar biasa, sudah kaya, saleh, tapi hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi kita melihat di sini bagaimana si iblis ini datang kepada Allah untuk meminta izin menguji, untuk mencobai Ayub, dan Tuhan izinkan itu. Dan kita melihat sendiri di ayat yang ke-21 perkataan Ayub yang sungguh luar biasa. Dia tidak istilahnya mutung, dia tidak marah, apalagi menyalahkan Tuhan.
Lalu bagaimana kehidupan kita saat ini? Apakah ketika Tuhan izinkan ujian itu datang, justru kita ngedumel, kita bersungut-sungut, protes sama Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan? Apakah seperti itu? Nah, ini poin yang dalam banget. Ayub tuh jadi cermin buat kita. Dia nggak cuma saleh pas lagi diberkati, tapi juga tetap setia pas semuanya hilang. Banyak orang bisa memuji Tuhan waktu hidupnya lancar, tapi begitu ada cobaan, langsung goyah, mulai ngeluh, mulai marah, bahkan bisa aja mundur dari iman. Padahal, ujian itu bukan tanda Tuhan nggak sayang, tapi justru kesempatan buat kita nunjukin kualitas iman kita. Sudah sekiranya dese, semitur dios, seteni murni. Jadi sekarang kita tanya ke diri sendiri. Kalau hidup tadi goyang, apa kita masih tetap mengucap syukur? Atau kita malah cari kambing hitam dan kecewa sama Tuhan? Renungan dari Ayub ini ngajarin kita buat punya iman yang dewasa. Iman yang gak tergantung keadaan, tapi bersandar penuh pada siapa Tuhan itu. Bukan pada apa yang kita punya. Kamu mau aku bantu terusin ke narasi penutup video renungannya? Atau pengen dikemas juga buat caption Instagram atau TikTok? Makna teologis dan relevansinya bagi orang percaya masa kini. Oke, kita gali makna teologis dari Ayub pasal 1 dan relevansinya bagi orang percaya masa kini. Ya, secara teologis, Ayub pasal 1 menunjukkan bahwa kesalehan sejati tidak bergantung pada berkat materi atau kenyamanan hidup. Ayub adalah orang yang saleh, bukan karena ia kaya atau diberkati, tapi karena ia mengenal Allah dan hidup takut akan Dia. Ujian yang datang bukan untuk menghancurkan Ayub, tapi untuk menyingkapkan kualitas imannya yang murni. Ini juga memperlihatkan bahwa Allah berdaulat penuh, bahkan atas iblis, karena iblis pun nggak bisa menyentuh Ayub tanpa izin Tuhan. Relevansi buat sih. Banyak orang berpikir kalau kita hidup benar, Tuhan pasti jaga kita dari segala penderitaan. Tapi kisah Ayub justru membongkar pandangan itu. This is Theater Arnes Benesidis. Bedanya responnya bukan keluhan, tapi penyembahan. Di tengah kehilangan, Ayub tetap berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Buat kita, ini ngajarin bahwa iman bukan soal transaksi. Aku baik, Tuhan berkati. Tapi soal hubungan yang teguh dengan Tuhan, apapun keadaannya. Justru di tengah ujian, karakter kita ditempa dan kita dimurnikan. Kamu mau bagian ini dijadikan segmen khusus dalam videonya juga? Atau digabung dengan isi renungan yang tadi? Kesimpulan dan penutup. Siap? Ini dia kesimpulan dan penutup renungan Ayub pasal 2. Kesimpulannya, kisah Ayub mengajarkan kepada kita bahwa kesalehan yang sejati bukan ditentukan oleh seberapa banyak berkat yang kita miliki, tapi seberapa dalam kita tetap percaya dan menyembah Tuhan di tengah kehilangan. Tuhan bukan hanya Allah yang memberkati, tapi juga Allah yang berdaulat atas setiap musim hidup kita, termasuk musim penderitaan. Penutup, ketika hidup terasa berat, ketika ada hal-hal yang gak kita mengerti, Tuhan tetap memegang kendali. Mari belajar seperti Ayub yang tetap menyembah meski kehilangan segalanya. Kiranya hidup kita juga menjadi kesaksian iman yang sejati di tengah dunia yang penuh cobaan. Oke guys, makasih udah nyimak renungan ini sampai akhir. Tetap semangat, tetap setia, dan jangan lupa tetap sambal. Maksudnya tetap nempel sama Tuhan. Kamu mau lanjut ke deskripsi video atau bagian thumbnail? Oke, terima kasih guys sudah menyimak video aku dari awal sampai akhir. Kiranya renungan pada saat ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Kalian bisa subscribe dan share jika video ini menjadi berkat buat teman-teman kalian, saudara-saudara kalian, atau keluarga kalian. Kalian bisa jika like kalau kalian suka, kalau nggak suka ya dislike aja. Dan terima kasih dan menyimak renungan dari awal sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati. Mantap bro, itu penutupnya udah pas banget. Tinggal sedikit dirapihin dikit biar makin mengalir nih. Oke guys, terima kasih banyak sudah menyimak video aku dari awal sampai akhir. Kiranya renungan kali ini bisa menjadi berkat kita semua. Jangan lupa, kalau kalian merasa diberkati,
Kalian bisa subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian, sahabat, bahkan keluarga kalian. Kalau kalian suka, klik like. Tapi kalau kalian nggak suka, ya dislike aja, nggak apa-apa, yang penting jujur. Sekali lagi, makasih udah nyimak sampai tuntas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kalau mau, aku bisa bantuin tulis juga deskripsi videonya buat YouTube, biar lengkap sekalian. Mau langsung dibuatkan?